Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Padiah dari kelas PJKRA dengan NIM 25030150040. Nah, di video kali ini saya akan membahas dan mempraktekkan tentang tolak peluru. Pertama, saya akan menjelaskan tentang sejarah tolak peluru. Tolak peluru merupakan salah satu cabang olahraga atletik yang termasuk dalam nomor lempar. Olahraga ini sudah dikenal sejak zaman Yunani kuno ketika para prajurit melempar batu sebagai bentuk latihan kekuatan dan ketangkasan. Namun, tolak peluru modern mulai dikenal pada abad ke-19 di Skotlandia dengan menggunakan bola besi sebagai pengganti batu. Tolak peluru kemudian menjadi bagian dari Olimpiade modern pertama pada tahun 1896 di Athena untuk kategori putra, sedangkan kategori putri ini mulai dipertandingkan pada Olimpiade pada tahun 1948 di London. Hingga kini, tolak peluru menjadi cabang olahraga resmi di berbagai kejuaraan dunia dan sekolah. Kemudian ada lapangan tolak peluru. Lapangan tolak peluru ini memiliki bentuk lingkaran dan sektor lemparan. Pertama, lingkaran tolak, diameter tolak sepanjang 2,135 meter, dibatasi oleh pagar logam atau ring besi setinggi 10 cm. Kemudian, di bagian depan lingkaran terdapat papan panahan atau sering disebut sebagai stopwatch setinggi 10 cm dan panjang 1,22 meter. Sektor lemparan, sudut sektor pendataran peluru adalah 34,92 Celcius. Kemudian permukaan lapangan biasanya berupa tanah padat, rumput, atau bahan sintesis. Area pendaratan peluru harus aman dan luas agar peluru tidak membahayakan orang di sekitarnya. Adapun peraturan dasar tolak peluru yaitu pertama, alat yang digunakan peluru terbuat dari besi atau logam keras. Kemudian berat peluru untuk putra itu ada 7,26 kg, untuk putri 4 kg saja. Kemudian cara melempar atau menolak yaitu peluru tidak dilempar melainkan ditolak dari bahu dengan satu tangan. Kemudian peluru harus diletakkan di antara bahu dan dagu dan tidak boleh turun di bawah posisi bahu sebelum ditolak. Kemudian posisi awal yaitu atlet harus berdiri di dalam lingkaran melewati papan panahan atau stopwatch saat menolak. Kemudian sah dan tidak sahnya itu, tolakan sah bila peluru mendarat di dalam sektor lemparan. Kemudian tolakan tidak sah jika atlet keluar dari lingkaran sebelum peluru mendarat. Peluru jatuh di luar sektor, peluru tidak ditolak dari bahu. Adapun penilaiannya yaitu jarak terjauh. Adapun penilaiannya yaitu setiap atlet biasanya mendapat 3 kali percobaan saja. Kemudian jarak terjatuhnya dari titik lemparan ke tempat jatuhnya peluru dihitung sebagai hasil yang paling terbaik. Teknik dasar tolak peluru yaitu yang pertama, sikap awal atau persiapan. Berdiri di dalam lingkaran, membelakangi arah lemparan. Kemudian peluru diletakkan di bawah pangkal leher, tepat di bawah rahang. Kemudian siku, tangan, penolakan diarahkan ke samping. Sikap saat menolak yaitu pertama, putar badan dengan cepat ke arah depan. Kemudian kaki ke belakang mendorong kuat ke depan. Kemudian tangan menolak peluru secepat mungkin dari bahu. Kemudian berat badan berpindah dari kaki belakang ke kaki depan. Gerakan akhir yaitu atau sering disebut sebagai follow through yaitu pertama, setelah peluru dilepas, badan harus condong ke depan. Kemudian kaki ke belakang segera melangkah ke depan agar tidak keluar dari lingkaran. Kemudian pandangan mengikuti arah terbangnya peluru. Langsung saja saya akan mempraktekkan tentang tolak peluru yang terdiri dari 2 gaya yaitu pertama, gaya menyamping
Wassalamualaikum.